Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Izatul Alifasifai, dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang faktor resiko ergonomi. Di sini, saya akan fokus membahas tentang pekerjaan dengan komputer. Ergonomi ini bermacam-macam, jadi tentunya pendekatan ergonomi untuk teman-teman yang bekerja di manufaktur, teman-teman yang bekerja di oil and gas tentunya akan berbeda. Jadi pada hari ini kita akan fokus pada pekerjaan dengan komputer. Sebelumnya kita refresh dulu nih, apa itu ergonomi? Nah, ergonomi yaitu kesesuaian desain lingkungan kerja dengan manusia yang menggunakannya. Ada istilah fitting test to the man. Jadi artinya lingkungan kerja itu harus menyesuaikan orang yang bekerja. Jadi bukan orang yang menyesuaikan lingkungan kerjanya. Selanjutnya, manfaat dari kita menerapkan ergonomi dengan baik, yang pertama yaitu menurunnya resiko akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan juga efisiensi. Yang keempat, menurunnya hari hilang akibat cedera. Dan yang terakhir yaitu menurunnya angka turnover. Selanjutnya, selama 2 tahun belakangan ini kita menghadapi kondisi pandemi, di mana orang-orang bekerja tidak seperti biasanya, tidak bekerja di kantor maupun di pabrik. Jadi orang-orang ini ada istilah work from home atau bekerja dari rumah. Tentunya kondisi di rumah itu tidak seperti kondisi kita di kantor. Mungkin di kantor kursi kita ergonomis, kursi yang empuk, yang nyaman. Namun di rumah belum tentu kita memiliki fasilitas yang demikian. Lalu di rumah banyak juga yang mengeluhkan bahwa justru beban kerjanya meningkat. Karena waktu kerjanya justru tidak terjadwal. Misalkan juga ada meeting malam hari atau bahkan saat hari libur pun tetap bekerja. Sebuah penelitian dari Radulovic di Kanada menemukan bahwa 2/3 karyawan itu mengeluhkan adanya keluhan muskuloskeletal saat bekerja dari rumah. Hal ini menjadi garis besar untuk kita semua, di mana justru ketika bekerja dari rumah akan menimbulkan masalah-masalah ergonomi yang timbul. Berikut saya jelaskan beberapa resiko ergonomi. Yang pertama yaitu postur statis. Postur statis yaitu postur yang dipertahankan dalam waktu yang lama tanpa adanya pergerakan yang lainnya. Dikhawatirkan jika postur ini berlangsung terlalu lama akan menghambat nutrisi ataupun oksigen yang mengalir ke bagian tubuh tertentu. Lalu mungkin lebih gampangnya kita bisa lihat contoh di bawah ini ya teman-teman. Jadi di gambar yang kiri ini kita melihat si bapak bekerja dengan dokumen. Di mana ketika bekerja dengan dokumen membutuhkan ketelitian dan juga konsentrasi yang besar. Sehingga si bapak ini cenderung postur tubuhnya itu membungkuk dan juga batang lehernya itu sedikit menekuk ke depan. Padahal kursinya si bapak ini ada senderannya. Nah, harusnya kan si bapak duduk dengan bersandar agar punggungnya itu beristirahat. Lalu kita lihat di bagian kaki si bapak, kita lihat bahwa tekukan lututnya itu menekuk ke dalam kurang dari 90 derajat. Di sini aliran kaki ke bawah atau oksigen yang menuju kaki dikhawatirkan akan terhambat seperti itu. Lalu yang kedua yaitu resiko awkward posture atau postur janggal. Nah, kita bisa lihat di gambar sebelah kanan si ibu. Nah, mungkin di situ sama seperti si bapak. Dia ada kursi, seharusnya dia bisa bersandar, dia bisa mengistirahatkan punggungnya. Namun mungkin karena postur si ibu ini kecil, jadi si ibu ini lebih maju ke depan untuk bisa bekerja dengan komputer. Tapi di sini ada pengendalian yang sudah ibu lakukan. Nah, si ibu ini memberikan bantalan di belakang punggungnya ibu sehingga ibu tetap bisa bekerja dengan beristirahat. Nah, faktor risiko yang ketiga yaitu gerakan berulang. Nah, kalau kita bekerja dengan komputer jangan salah, tetap ada resikonya. Tanpa kita sadari ketika kita bekerja dengan komputer, mungkin jari-jari kita terus mengetik. Kita juga bekerja dengan dokumen. Nah, seperti itu contoh-contoh gerakan berulangnya. Menurut Kilbom, ada beberapa perhitungan di mana dikatakan pekerjaan itu beresiko. Jadi biasanya ketika kita menilai resiko kerja itu, kita melihat atau mengambil video orang tersebut bekerja selama kurang lebih 1 menit. Selama 1 menit itu kita lihat, kita rekam, lalu kita hitung berapa kali dia melakukan pergerakan, seperti itu. Selanjutnya ada desain stasiun kerja.
Di sini juga telah dijelaskan di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang Ketiga Lingkungan Kerja, diatur bagaimana cara mengatur meja kerja kita agar ergonomis. Contohnya, barang-barang yang sering kita gunakan, misal laptop atau mouse atau keyboard, sebaiknya dekatkan dengan tubuh kita, dekatkan dengan batang tubuh kita, sehingga kita menjangkau barang-barang tersebut tidak membutuhkan usaha yang maksimal. Kebalikannya, barang-barang yang jauh, yang jarang kita lakukan, letakkan jauh dari jangkauan kita. Tapi ada aturan tertentu di mana ukurannya jangkauan maksimal yaitu 60 cm. Untuk ke samping maksimal 156 cm. Nah, mungkin untuk pekerjaan seperti sekretaris, itu mungkin sering menggunakan komputer ataupun printer, sebisa mungkin dekatkan dengan tubuh kita. Masih ada faktor-faktor resiko lainnya, tetap di sini, jangan kemana-mana. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Guys, mau tahu kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah terakreditasi unggul. Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus bebas narkoba. Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik. Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh, tapi ada di Kediri dan juga Lombok. Udinus for a better future. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kembali bersama saya. Sekarang kita masuk ke faktor resiko ergonomi yang keempat ya. Ada Work Environment Design. Jadi di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja telah diatur ukuran-ukuran bekerja di meja komputer. Sekarang kita lihat slide berikut ini. Kita lihat si bapak ini ada jangkauan maksimal, ada jangkauan minimal. Fungsinya apa? Barang-barang yang sering kita gunakan seperti misal laptop, mouse, keyboard, mungkin telepon, itu sebisa mungkin kita letakkan di jangkauan minimal kita. Lalu barang-barang yang jarang kita gunakan, misalkan kalender atau buku-buku lainnya, itu letakkan jauh di jangkauan maksimal. Mengapa? Karena ketika kita melakukan pekerjaan dengan menjangkau maksimal terus-menerus, akan ada usaha lebih yang kita lakukan. Dan hal ini bisa membuat otot kita lelah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin pekerjaan sekretaris ya, di mana dia harus selalu mengangkat telepon, menggunakan handphone, ataupun printer semisal. Nah, dia harus meletakkan barang-barang tersebut dekat dengan tubuhnya. Nah, lalu ada jangkauan maksimal ke samping juga. Kita lihat di sana, maksimal 156. Tentunya ukuran-ukuran ini telah disesuaikan dengan antropometri orang-orang Indonesia. Ada efek atau dampak jika kita tidak menerapkan ergonomi dengan baik. Misalkan akan ada keluhan back pain atau nyeri punggung bawah, ada juga repetitive strain injuries akibat gerakan yang berulang, ada juga sirkulasi darah yang tidak lancar, lalu ada keluhan-keluhan lainnya seperti kelelahan, nyeri di bagian leher, sakit kepala, dan juga kelelahan pada mata. Selanjutnya, yang paling sering muncul yaitu repetitive strain injury atau adanya keluhan akibat terlalu berat menggunakan otot kita. Jadi repetitif ini sering sekali kita temukan pada pekerjaan komputer karena repetitive strain injury biasanya menyerang pada tubuh ekstremitas atas seperti leher, lalu punggung bagian atas atau bahu. Nah, apa yang menyebabkan repetitive strain injury ini? Yang pertama, adanya gerakan yang berulang. Yang kedua, dia melakukan gerakan dengan intensitas tinggi tanpa adanya istirahat. Dan yang terakhir, karena postur yang tidak sesuai atau postur janggal tadi diterapkan dalam waktu yang lama tanpa dia melakukan peregangan, seperti itu. Selanjutnya, berikut beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk melihat faktor resiko ergonomi. Yang paling sering kita gunakan yaitu rula dan reba. Ini sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kalau untuk rula, kita biasanya melakukan pengukuran untuk ekstremitas atas. Lalu untuk melihat keluhan muskuloskeletalnya, kita bisa menggunakan Nordic Body Map. Lalu ada juga tools-tools yang sudah langsung untuk mengukur kesesuaian bekerja dengan komputer. Misalnya ada Computer Workstation Ergonomics dari National Institutes of Health, ada juga Personal Workstation Checklist dari University of California. Sebenarnya di peraturan kita di Permenaker nomor 5 tahun 2018 juga sudah diatur bagaimana bekerja dengan komputer. Nanti kalian bisa lihat di Permenaker tersebut sudah ada checklist bagaimana menggunakan monitor yang benar, bagaimana menggunakan mouse yang benar, bagaimana menggunakan keyboard yang benar. Itu sudah ada di Permenaker RI nomor 5 tahun 2018.
Nah, yang terbaru ini ada juga SNI 9011 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ergonomi di tempat kerja. Dan masih banyak tools lainnya yang bisa kita gunakan. Jika ada suatu faktor risiko, kita harus melakukan pengendalian. Nah, kita harus ingat pengendalian yang kita lakukan harus sesuai hierarki pengendalian. Yang pertama ada apa? Ada eliminasi, di mana kita harus menghilangkan sumber bahaya tersebut. Jika kita bekerja dengan komputer, apakah bisa, apakah mungkin komputer itu kita hilangkan? Sepertinya tidak memungkinkan ya teman-teman ya. Untuk yang kedua, ada pengendalian dengan substitusi atau mengganti perangkat kerja kita. Mungkin di rumah menggunakan laptop, di kantor menggunakan komputer, atau kita mau merubah di rumah kita juga menggunakan komputer jika memungkinkan, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada juga engineering control, di mana kita melakukan desain lingkungan kerja kita. Hal ini yang sangat mungkin dilakukan oleh kita teman-teman. Seperti tadinya sudah saya jelaskan, kita bisa menata meja kerja kita agar lebih ergonomis. Barang-barang yang sering kita gunakan, letakkan dekat dengan tubuh kita. Barang-barang yang jarang kita gunakan, letakkan jauh dari jangkauan kita. Lalu yang keempat, ada administrative control. Nah, di sini kita bisa memberikan regulasi di tempat kerja atau memberikan regulasi pada diri kita sendiri untuk melakukan peregangan. Nah, biasanya idealnya setiap 2 jam kerja itu kita melakukan peregangan. Di sini saya memberikan contoh, di bawah ini ada contoh-contoh peregangan sederhana yang bisa kita lakukan. Kita lihat pada gambar sebelah kiri ini ada kurang lebih 12 gerakan. Nah, gerakan ini sangat sederhana dan sangat mungkin dilakukan di meja kerja kita masing-masing. Kalau bisa, setiap gerakan ini kita tahan selama 15 detik agar peredaran darah kita semakin lancar. Ada juga mungkin yang lebih seru, lebih asik, bisa dilakukan bersama-sama, mungkin dilakukan dengan teman sebangku atau di teman satu ruangan. Itu ada video peregangan. Itu banyak sekali sumbernya di YouTube. Teman-teman bisa memilih peregangan dengan mungkin musik-musik yang asik atau musik dangdut dan lain sebagainya. Nah, itu kalau bisa dilakukan rutin setiap 2 jam setelah kerja. Lalu ada juga teknik 20-20-20, di mana ini dikenalkan oleh Kemenkes. Ketika kita bekerja, setiap 20 menit kita harus memalingkan pandangan di luar komputer kita. Dan masih banyak lagi pengendalian lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di
Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Bapak Sukamto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan linu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Healthic di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Healthic berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Healthic sekarang juga di apotik-apotik terdekat dan juga bisa pesan antar melalui nomor call center yang tertera. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Kembali lagi bersama saya. Sekarang saatnya teman-teman mendesain lingkungan kerja teman-teman. Nah, mungkin di rumah ada yang punya meja belajar, kursi belajar. Saatnya kita mendesain bagaimana mereka kita gunakan agar seergonomis mungkin. Nah, yang pertama ada contohnya nih, bapak-bapak ini. Yang pertama kita harus punya penerangan yang cukup tentunya. Yang kedua, sebisa mungkin layar monitor itu sejajar dengan pandangan mata kita. Agar apa? Ketika layar monitor itu lebih rendah, biasanya kita itu cenderung untuk menundukkan kepala. Sehingga sebisa mungkin layar monitor kita sejajarkan dengan pandangan mata. Mungkin bisa redesign dengan menumpukan buku atau menggunakan cooling pad ya teman-teman istilahnya. Lalu untuk kursi kerja harus yang nyaman. Atau mungkin bisa diberikan bantalan agar empuk, agar tulang ekor kita beristirahat. Lalu untuk kaki, sebisa mungkin lutut itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi mungkin jika kursi teman-teman di rumah terlalu tinggi, teman-teman bisa mengambil sandaran kaki atau mungkin istilahnya dingklik dalam bahasa Jawa seperti itu. Selanjutnya, teman-teman juga bisa kok bekerja sambil berdiri. Ini salah satu alternatif ya agar tidak melulu duduk, jadi berdiri biar sirkulasi oksigennya itu lancar di tubuh kita. Nah, mungkin ada juga penggunaan alat bantu, semisal teman-teman sering bekerja menggunakan handphone, agar lebih ergonomi, teman-teman bisa menggunakan headset, sehingga tidak perlu ada usaha untuk memegang telepon di sini, tapi cukup menggunakan headset. Lalu juga ingat, layar monitor ketika kita berdiri, biasanya tubuh kita lebih tinggi dari tinggi meja. Sehingga sebisa mungkin layar monitor sejajarkan dengan pandangan mata. Dengan cara mungkin bisa menumpuk buku-buku atau menambahkan suatu alat bantu atau meja kecil untuk menaruh monitor kita. Selanjutnya, nah ini sama beberapa alternatif agar tempat kerja kita ergonomi. Bisa bekerja dengan posisi upright atau tegak lurus, bisa dengan posisi decline, dengan kursi yang agak diturunkan, dan juga posisi berdiri. Selanjutnya,
Tadi saya singgung tentang teknik 20-20-20 ya teman-teman. Itu artinya ketika kita bekerja dengan komputer, selama 20 menit kita harus beristirahat. Setelah 20 menit kita harus istirahat. Istirahatnya dengan cara memalingkan pandangan di luar layar monitor teman-teman, lalu melihat objek yang sejauh 6 meter, sejauh 20 feet atau 20 kaki. Jadi kita selama 20 menit kita berhenti dahulu, kita mencari objek dengan jarak 6 meter atau 20 kaki, lalu kita melihat objek itu selama 20 detik. Lalu bisa kembali bekerja lagi dengan komputer. Ya, selesai sudah materi saya hari ini. Berikut referensi yang saya gunakan, teman-teman bisa melihat melalui referensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu di materi selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Jati Kusuma. Saya merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nusantara. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar di mata kuliah pemasaran digital dengan subtema yaitu mengukur efektivitas media digital. Cara untuk mengukur efektivitas media digital ini ada dua, yaitu kita mengukur dari media konvensional dan juga dari mengukur media digital. Biasanya kalau misalnya kita mengukur di media konvensional, contohnya seperti kita menyebarkan brosur, kita mendengarkan radio, kemudian membagikan sebuah poster misalnya, situ kita tidak akan bisa mengukur bagaimana ketercapaian kita terhadap profit dari usaha kita. Berbeda kalau kita misalnya mengukur menggunakan media digital seperti sosial media, kemudian iklan digital, dan juga email, kita akan dibantu oleh beberapa berkaitan dengan teknologi informasi atau alat-alat IT yang membantu kita untuk mengukur bagaimana ketercapaian dari media sosial atau channel digital yang kita pakai. Seperti sebelumnya, bahwa di media digital, kita bisa mengukur berapa persen yang mengunjungi website kita. Jadi kita punya semacam rumah berbentuk website. Nah, dari website itu kita menawarkan produk-produk kita melalui sosial media, melalui email, dan juga melalui iklan digital. Dari situ kita bisa mengetahui seberapa jauh atau berapa orang yang mengunjungi ke website kita, sehingga dari situ kita juga bisa mengukur bagaimana atau sebanyak apa orang-orang yang akan terkonversi untuk membeli produk kita. Nah, bagaimana peran dari media sosial? Peran media sosial ini harus lebih spesifik dalam digital funnel. Yang pertama adalah awareness, yang kedua interest, dan terakhir adalah conversion. Awareness ini adalah mengenalkan produk kita, produk yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain atau orang di luar sana atau calon-calon customer kita kasih tahu. Kita beritahu bagaimana keunggulan dari produk kita, apa promosi-promosi yang bisa kita tawarkan, kemudian kelebihan-kelebihan dari produk kita. Nah, dari situ setelah orang-orang ini akan atau calon konsumen kita tertarik dengan produk kita, mereka akan interest. Interest di sini artinya mereka mulai untuk mengetahui atau mencari tahu informasi tentang produk kita. Misalnya dengan berkunjung ke sosial media kita, berkunjung ke website, kemudian nanti kita juga bisa melakukan seberapa banyak orang-orang yang mengunjungi konten-konten yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dari situ, setelah orang-orang tertarik, mereka akan terkonversi. Terkonversi di sini adalah ada beberapa tahap, yaitu
mungkin pertama kali mereka hanya berkunjung ke website kita. Mungkin mereka pertama kali hanya mengklik iklan digital kita. Atau seterusnya, atau tujuan akhir kita adalah orang-orang atau calon customer kita itu membeli produk kita. Sehingga kita mendapatkan keuntungan dari proses pemasaran secara digital di sosial media, di website, dengan SEO, dengan email. Jadi dalam satu funnel ini kita bisa menggunakan beberapa channel marketing, ya, seperti blog, seperti ads atau PPC, pay per click, kemudian social media, SEO, search engine optimization, dan juga email. Lalu bagaimana tujuan dari media sosial itu sendiri? Banyak beberapa perusahaan itu mereka lebih mengutamakan dengan membuat suatu konten yang luar biasa, yang menarik, kemudian yang begitu tren pada saat ini, karena mereka berharap bahwa konten-konten yang telah mereka buat itu bisa memunculkan suatu keajaiban, di mana konten-konten yang mereka buat bisa saja menjadi viral, sehingga banyak orang yang akan mengunjungi produk atau perusahaan kita, seperti itu. Tapi pada dasarnya, ketika kita mengukur suatu media sosial, kita harus step by step atau secara bertahap. Sehingga kita tahu bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan, kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi setiap tahap-tahap yang kita akan lalui. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Nah, berikut adalah fungsi dari media sosial untuk bisnis Anda. Jadi, ini hanya sebagian kecil dari beberapa sumber yang saya dapat dari seminar nasional. Di sini ada kontak personal untuk konsumen, kemudian sebagai promosi, media sosial sebagai mendata kebutuhan konsumen, kemudian media sosial juga menyampaikan respon ke konsumen, dan seterusnya adalah sebagai galeri produk. Jadi, konten itu bukan segalanya. Kita lihat dari sini bahwa galeri produk ini mendapatkan proporsi rating yang paling rendah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan kontak secara personal kepada calon konsumen kita. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan sosial media sebagai media promosi. Jadi dari sini kita bisa melihat seberapa efektif dari penggunaan media sosial sebagai bisnis Anda. Lalu, untuk media sosial sendiri ada 5 strategi
yang memiliki tujuan umumnya. Yang pertama adalah sebagai brand product awareness, yang kedua sebagai community engagement, kemudian yang ketiga sebagai content distribution, yang keempat sebagai lead and sales generation, dan terakhir adalah sebagai customer support. Yang pertama saya akan jelaskan tentang brand atau product awareness. Nah, biasanya untuk produk atau brand awareness biasanya menekankan fitur dan produk keunggulan kompetitif atau diferensiasi merek. Jadi yang ditawarkan di awal adalah apa yang membedakan antara produk kita dengan produk orang lain atau kompetitor kita. Dari situ kita juga bisa memulai dengan memberikan suatu tips di Instagram story kita. Di sini kayak contohkan di Instagram, sehingga orang-orang akan merasa teredukasi dengan konten-konten yang sudah kita buat. Tujuannya adalah untuk mencari atau mengetahui atau memberikan informasi kepada orang-orang tentang produk kita dan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Nah, bagaimana atau indikator apa yang menjadi efektivitas umum dari brand awareness? Yang pertama adalah jumlah reach, dan yang kedua adalah jumlah impresi. Jadi jumlah seberapa orang-orang yang bisa terjangkau dan seberapa banyak orang yang sudah mulai untuk mengetahui atau mencari tahu tentang brand kita. Nah, berikutnya yang kedua adalah community engagement. Jadi banyak perusahaan-perusahaan menggunakan sosial media ini untuk membangun sebuah komunitas. Media sosial difungsikan untuk berinteraksi dengan konsumen dan atau komunitas yang relevan. Sebagai contoh, di sini saya contohkan Instagram dari Nike. Semua orang pasti banyak beberapa yang menggunakan produk-produk Nike. Di sini terdapat pesan-pesan yang berbau charity atau semacam berbagi dengan sesama ya. Nah, inilah pesan yang coba disampaikan oleh Nike kepada followers mereka, sehingga mereka membangun suatu komunitas di mana mereka peduli terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua adalah Gojek. Nah, di Gojek ini banyak sekali konten-konten yang mereka bangun yang sangat dekat dengan kita, sehingga mereka mencoba menyampaikan pesan-pesan di mana budaya kita yang sebelumnya sudah ada itu tidak hilang ya. Setelah itu diharapkan dari situ kita juga memiliki rasa nasionalisme terhadap produk-produk yang diproduksi oleh anak dalam negeri. Dari situ timbul sisi nasionalisme bagi diri kita, sehingga nanti produk-produk yang mereka tawarkan bisa memberikan sasaran pada orang-orang yang atau masyarakat di Indonesia. Nah, lalu bagaimana indikator efektivitas dari community engagement? Yaitu adalah engagement itu sendiri. Jadi diharapkan kita bisa membangun suatu hubungan yang sangat erat dengan brand tersebut. Diharapkan nanti kita akan lebih loyal, sehingga orang-orang akan lebih sering untuk membeli produk-produk yang kita produksi. Nah, yang ketiga adalah content distribution. Content distribution yaitu memanfaatkan sosial media yang merupakan saluran untuk menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan atau inspirasi. Jadi hampir mirip dengan yang sebelumnya tentang community engagement. Di sini di content distribution kita lebih mengedepankan konten-konten yang akan kita buat. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa Instagram, feed Instagram. Di sini menjelaskan tentang bagaimana manfaat dari sayuran ya, sehingga bisa menyehatkan badan kita. Diharapkan orang-orang lebih bisa peduli dengan kesehatan diri sendiri, bahkan orang-orang di sekitarnya. Nah, lalu bagaimana indikator efektivitas utama yang ingin kita capai, atau bagaimana cara kita mengukurnya? Yang pertama adalah jumlah reach, sama dengan brand awareness, jumlah impresi, dan juga jumlah followers. Diharapkan dengan kita membuat konten-konten yang berbau informasi, pengetahuan, kita bisa mendapatkan followers yang lebih banyak lagi, sehingga jangkauan dari konten kita akan lebih luas.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dian Nuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah lead and sales generation. Lead and sales generation yaitu media sosial digunakan untuk mengkomunikasikan pesan promosi. Jadi beberapa konten atau misalkan Instagram Feed atau Instagram Story itu kita gunakan untuk menawarkan promosi tentang produk kita. Misalnya buy one get one atau giveaway atau pada momen-momen tertentu, misalnya Lebaran, momen Natal atau momen Tahun Baru, di mana di situ biasanya akan ada promosi-promosi yang menawarkan diskon yang luar biasa besar, sehingga di situ produk brand kita akan mencoba untuk menawarkan atau mengkomunikasikan promosi apa yang sedang kita tawarkan. Lalu bagaimana cara untuk mengukur efektivitasnya? Yang pertama adalah banyak dari calon-calon konsumen kita melakukan direct message atau melakukan pesan secara langsung, mengirim pesan melalui sosial media atau berhubungan atau berinteraksi secara langsung. Yang kedua adalah website visit. Jadi beberapa bisa misalnya masih melakukan penjualan melalui website. Jadi ada beberapa orang yang akan mulai untuk datang ke website kita. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan marketplace. Jadi orang-orang akan langsung terhubung ke marketplace. Nah, berikutnya yang kelima adalah customer support. Jadi media sosial ini digunakan untuk memberikan layanan bantuan pada konsumen. Jadi salah satu contohnya di sini adalah perusahaan-perusahaan besar ya. Misalnya bergerak di bidang telekomunikasi atau di bidang infrastruktur seperti PLN di sini ya. Di sini PLN memberikan informasi tentang layanan untuk menghubungi atau customer support dari PLN itu sendiri, atau misalnya ada gangguan listrik di beberapa daerah atau beberapa titik. Di situ langsung dihubungkan atau terhubung dengan website mereka sehingga kita bisa melakukan kontak dengan PLN itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kita dari customer support bisa membangun customer loyalty bagi konsumen kita. Ketika konsumen itu mengalami masalah, secara grafik konsumen akan mengalami penurunan kepercayaan terhadap produk kita. Namun, ketika sebuah perusahaan itu bisa mengcover setiap masalah-masalah tadi, customer kita akan merasa lebih loyal. Ketika berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsumen, otomatis konsumen yang merasa masalahnya sudah terselesaikan akan lebih loyal dengan produk atau brand kita.
Berbeda dengan customer-customer yang secara pemanfaatan atau menggunakan produk kita ini tidak mengalami masalah apapun. Jadi mereka secara loyalitas mereka meningkat secara perlahan, tapi kalau misalnya dengan ada masalah tapi kita bisa mengatasinya, itu akan langsung mencapai titik yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang atau customer yang tidak punya masalah. Lalu bagaimana cara untuk mengukur indikator efektivitas utamanya? Yaitu yang pertama, yaitu mengetahui jumlah masalah yang terselesaikan, dan yang kedua adalah sentimen dari audiens. Jadi kita ketahui bagaimana jumlah masalah yang sudah terselesaikan dan juga bagaimana sentimen audiens terhadap brand atau produk kita. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan target performa dari media sosial. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin tentang target performa, kita akan mengukur berapa followers yang ingin kita capai, berapa like yang akan ingin kita dapatkan, berapa share yang kita butuhkan, berapa impresi yang kita butuhkan, kemudian berapa komentar, dan lain sebagainya. Jadi berkaitan dengan berapa jumlah yang ingin kita capai. Lalu bagaimana cara-caranya? Yang pertama adalah kita tahu atau cari tahu jumlah yang dianggap ideal. Misalnya kita menggunakan Google Trend, menggunakan benchmarking untuk mengetahui tren apa yang sedang muncul di era saat ini. Dari situ kita bisa tahu bagaimana atau produk apa yang ingin kita develop atau ingin kita kembangkan sehingga atau kita tawarkan kepada konsumen. Dari situ kita akan bisa mengetahui bagaimana rata-rata industri di Indonesia misalnya. Kemudian dari situ setelah kita tahu atau target industri rata-ratanya, kita bisa mengukur bagaimana performa sosial media pada saat ini. Dan seterusnya kita akan melakukan evaluasi sehingga dari situ kita bisa mengetahui target kita atau bahkan kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang akan melebihi dari target saat ini. Itulah pemaparan dari mata kuliah pemasaran digital dengan subtema mengukur efektivitas media sosial. Sekian dari saya, Pradana Kusuma pamit. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.